Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan teman-teman yang belajar komunikasi bisnis ya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang surat memo dan email. Nah, seperti yang disaksikan teman-teman semua gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke definisi. Menurut saya definisi surat sudah tidak familiar ya. Kalau zaman dulu masih sangat banyak, sekarang sudah disrupsi juga dengan adanya email. Nah, fungsi surat bisnis biasanya sebagai wakil atau duta pengirim surat, alat untuk menyampaikan informasi, dan alat bukti tertulis gitu ya. Nah, bisa juga media promosi. Nah, untuk jenis surat bisnis ini ada formal dan non-formal. Contoh surat bisnis itu bisa surat pemesanan, konfirmasi, atau pengaduan, pemberitahuan, penagihan, peringatan, ataupun yang biasanya bisa juga surat perjanjian atau PKS ya, perjanjian kerjasama. Nah, untuk contoh surat biasanya seperti ini, namun jangan lupa ya, ketika surat resmi biasanya di sini akan ada KOP gitu, instansi atau unit terkait gitu. Nah, untuk memo itu sendiri biasanya surat yang dibuat dalam urusan perkantoran, memiliki dua jenis, vertikal dan horizontal. Contohnya sendiri seperti ini. Jadi kalau memo itu dia lebih untuk kepentingan internal, seperti ini, ada dari siapa, untuk siapa, perihal apa gitu ya. Terus pesannya biasanya singkat gitu. Nanti ada tanda tangan dari yang berwenang. Nah, untuk email gitu ya. Nah, ini bagus sekali nih ya animasinya gitu. Jadi untuk email sendiri di sini apa namanya, kita sudah biasa melakukan juga. Nah, kalau mahasiswa masih belum familiar dengan email, nah ini segera dipelajari ya, masih ada waktu gitu, karena zaman hari gini email juga sudah merupakan hal yang biasa gitu, seperti pengumpulan tugas atau komunikasi dengan seseorang yang jauh di sana gitu ya. Jadi ini lebih praktis, ketika dibutuhkan urgent juga bisa lebih terdokumentasikan dengan baik gitu. Jadi kita lihat dari fungsi dan tujuannya, apakah itu memang lebih baik surat hard copy atau cukup email. Nah, seperti perjanjian tadi, biasanya kalau masih berupa draft gitu ya, bisa dikomunikasikan melalui WA atau email gitu. Nah, ketika sudah deal gitu ya, sudah masing-masing pihak sepakat dengan isi PKS itu, perjanjian kerjasama, biasanya bisa di-print dalam bentuk hard copy gitu ya. Kalau bisa ketemu secara langsung, biasanya akan ketemu secara langsung, tapi kalau enggak akan dikirim via surat ya. Jadi dicetak hard copy, dikasih metre gitu ya. Nah, dikirim ke bagian yang bersangkutan. Nah, untuk fungsi email sendiri ini ya, maaf ada beberapa. Nah, contoh email biasanya jangan lupa subjek. Terus, nah jangan lupa lampiran ya. Biasanya kalau buru-buru tuh isinya telah kami lampirkan bla bla bla, tapi lampirannya lupa. Saya pun pernah melakukannya gitu. Jadi silakan dicek ulang terlebih dahulu ketika sebelum mengirim, terutama untuk hal-hal yang memang penting gitu ya. Misal dengan pihak yang penting atau misalkan mengumpulkan tugas atau ujian gitu ya, dicek lagi yang dilampirkan itu sudah ada atau belum. Nah, kalau sudah ada lampiran, yang dilampirkan itu sudah betul atau tidak gitu file yang dimaksud. Nah, terus pengorganisasian surat ini juga penting sekali ya gitu, karena bisa dikelompokkan berdasarkan apa kan, sehingga ketika dicari untuk urusan apa itu akan menjadi lebih cepat. Nah, ini ya, subjek dan tujuan harus jelas, seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk bab surat memo dan email. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada absen, jangan lupa diisi absensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.